Sidang perkara fidusia untuk mengadili debitur PT True Finance Cabang Denpasar Bali dengan terdakwa Inyoman Sendu alias Sendu dan terdakwa Niwayan Martini kembali bergulir di Pengadilan Negeri Amlapura dengan agenda pemeriksaan saksi. Pada kesempatan tersebut, penuntut umum Putut Cakra Ari Perwira menghadirkan 3 orang saksi, yaitu saksi Komang Agus Sastra Mahayana, Imade Dedi Sudiantara, serta juru penyarikan Eka Sisyawan. Pada kesaksiannya, saksi Komang Agus Sastra Mahayana yang menjabat Kredit Marketing Officer PT True Finance Cabang Denpasar menjelaskan bahwa proses pencairan kredit sudah mengikuti SOP. Kesaksian Imade Dedi Sudiantara setelah terjadi keterlambatan pembayaran oleh debitur. Pihak PT True Finance Cabang Denpasar sempat melakukan kunjungan ke rumah terdakwa di Desa Keladian, Penempatan Karangasem, tapi yang bersangkutan tidak pernah ditemui dengan alasan sedang berada di Pulau Sumbawa. PT True Finance Cabang Denpasar sudah melayangkan SP 1 sampai dengan 3 dan bahkan sudah melayangkan somasi, namun tidak ada itikat baik dari terdakwa untuk menyelesaikan kewajibannya. Dan kemudian di sana ditemukan ada indikasi objek jaminan fidusia dipindah tangankan tanpa ada persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia, dalam hal ini PT True Finance Cabang Denpasar. Remedial PT True Finance Area 6 Jero Penyarikan Eka Sisyawan mengatakan kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi berbagai pihak, terutama masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan kendaraan bermotor agar lebih bijak dalam mengukur kapasitas kemampuan sehingga pada perjalanannya tidak mengalihkan jaminan fidusia tersebut. Pada hari Kamis 16 melalui berita acara yang saya buat, yang bersangkutan sudah menyatakan bahwa unit tersebut sudah pindah tangan. Pindah tangan artinya sudah memindahkan unit tersebut ke bukan pemberi fidusia. Itu alasan saya. Kemudian nanti dalam prosesnya sudah sering kita lakukan proses-proses yang seperti ini, tidak hanya sekali atau 2 kali yang dilakukan oleh True Finance. Sudah barang tentu ini langkah terakhir kita menempuh dengan cara ultimum remedium, dengan cara penyelesaian secara hukum. Upaya hukum yang ditempuh PT True Finance Cabang Denpasar juga sekaligus sebagai pembelajaran, edukasi karena upaya persuasif tidak membuahkan hasil. Dan langkah terakhir pun dilakukan ultimum remedium. Perlu diketahui bahwa mobil objek jaminan fidusia tidak dapat dipindah tangankan selama proses kredit masih berlangsung atau belum lunas. Hal tersebut pelanggar perjanjian dan UU Fidusia. Dari Karangasem, Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pemerasan yang dilakukan sepasang kekasih di kawasan Jalan Kapten Japa, Denpasar Timur, Bali. Awalnya pelaku berpura-pura meminjam ponsel dengan dalih sepeda motornya mogok. Pelaku kemudian menuduh korban melakukan transaksi narkoba. Untuk melancarkan aksinya, mereka berpura-pura sebagai anggota BNN dan polisi. Selain diintimidasi, korban juga dianiaya hingga akhirnya pelaku merampas tas berisi ponsel dan uang tunai serta menguras isi kartu ATM. Mengatakan ataupun mengatasnamakan anggota BNN yang mana sebelumnya disampaikan bahwa kendaraannya rusak. Dengan kesempatan itu pelaku Kedua pelaku ditangkap polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Jalan Tukat Ieh Ayah. Mereka kini dijerat pasal tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun. Dari Denpasar, Indira Ari Ayus melaporkan. Warga Desa Mayangan, Kecamatan Gumuk Mas, Jember dikejutkan dengan teriakan salah satu warganya yang mengalami perampokan disertai penganiayaan. Korban wanita lansia berusia 61 tahun ditemukan dalam kondisi mulut dan kaki terlakban. Bahkan korban juga alami luka senjata tajam di bagian kepala. Kejadian diperkirakan pukul 2 pagi, 3 pelaku menggunakan penutup wajah masuk ke dalam rumah dengan pintu yang tidak terkunci. Para pelaku menganiaya 2 penghuni rumah. Akibatnya sejumlah perhiasan, uang tunai dan 2 sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku dengan total kerugian mencapai 160 juta rupiah. Di situ itu dianiaya lah semuanya. Pertama itu nggak dimintain uang,
Aku bilang nggak diminta. Terus itu langsung mukul. Langsung mukul, nggak Iya, tanya-tanya. langsung nggak tanya-tanya, langsung mukul, langsung mulanya. Terus habis itu minta uang, terus minta perhiasan sama ibu. Habis itu ibunya itu nggak boleh, mungkin ngelawan lah, ya, ngelawan, mertahankan punyanya itu. Terus habis itu dianiaya wes, yang diinjak, terus yang dipukul, terus dibacok sininya itu kepalanya. Ada Sampai berapa 8 luka? kali. 8 luka jahitan. Ya, Kasus perampokan kini langsung ditindaklanjuti jajaran kepolisian sektor Gubuk Mas Jember dengan mengerahkan tim Inafis untuk memburu 3 pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Itu, cepat. Gak dapat nomornya. Songkokan. Beginilah suasana upaya penangkapan salah satu pelaku di wilayah Pantura oleh unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan. Songkokan, oke, songkok, oke. Para pelaku terlibat aksi kejar-kejaran di jalanan kampung yang cukup gelap, disertai beberapa kali tembakan karena pelaku terus berusaha kabur dari sergapan petugas. Tim buru sergap kepolisian ini total berhasil menangkap 4 orang komplotan pelaku begal dan pencuri kendaraan bermotor di beberapa lokasi berbeda. Dari hasil pemeriksaan, komplotan ini sudah beraksi di banyak TKP, termasuk di kawasan Jembatan Suramadu yang kerap meresahkan masyarakat sekitar, maupun para pengendara motor yang sedang melintas, terutama saat malam hari. Untuk begal UTM, 4 tersangka sudah kami amankan, diantaranya pelaku utama, 2 orang inisial A dan F, dan juga 2 penada dan perantara inisial S dan R. Di mana untuk pelaku utama ini, terutama yang A, sudah 7 kali TKP di wilayah Bangkalan dan juga Surabaya. Tersangka pelaku utama dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara 2 tersangka lainnya dijerat pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan barang hasil curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Roy Suryo datang ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi tim pembela ulama dan aktivis. Roy datang untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi. Roy CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Nah, hari ini agenda kami ada 2. Ada 2, yang pertama menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya. Yang kedua menyerahkan surat ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat yang pertama berkaitan dengan kami ingin menyampaikan permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Mengingat apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi, yang telah meningkatkan penyelidikan kepada penyidikan berdasarkan gelar perkara Polda Metro Jaya, itu gelar perkaranya tidak melibatkan kami selaku pihak yang berkepentingan dalam hal ini selaku terlapor. Roy Suryo CS juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratorium forensik guna membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dirinya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan
ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, Kebakaran terlihat Nasrudal terluka. Palestina diparkir Pembunuh ayam karena non halal. Inti Hud Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang Pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Gak menerobos gerbang. Karena diduga Retret Meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah Lapak perkara? Emang terlalu. Kalian yang so jagoan. Membuat saya untuk mengeluarkan Gas sebagai alumni UGM, Mas. bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Background TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja. Sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghina sama udah tahu maknanya apa. Bapak anak ini apa-apa. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. Saya Anisha Dasuk. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya kecil. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Saya Arlista Hadi, inilah iNews Files. Only on iNews. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Strategi. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji.
integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews Sport dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight, strategi, iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik di proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Parkir dalam iNews sore. Kebakaran terlihat rudal terluka. Dan saya kira Palestina Diparkir. pembunuh. Ayam Karena non halal. Inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom Terkait perang pemimpinan para guru. Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi Isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari. di iNews Prime. Eksekusi percikan api. Isi bertindak tegas. Unjuk rasa Deddy Mulyadi. Undang-undang. Gerebekan. Kritikan Soekarno. Di Jawa Barat lengkapinya. Jenazah Balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam. Gak menerobos gerbang Karena diduga retret Meter persegi. berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama veda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Buat saya untuk menganalisa. Pertanyaan Rakyat bersuara. Drone TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keaneh. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Pemirsa, indah sekali ya hamparan sawah dengan struktur berundak seperti anak tangga atau terasering ini. Ya, inilah desa wisata Jatiluwih yang oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di tahun 2012 silam. Di sini wisatawan bisa menikmati keindahan area persawahan di lahan seluas kurang lebih 53.000 hektar. Wisatawan juga bisa menyaksikan secara langsung sejumlah aktivitas pertanian tradisional, mulai dari tradisi metekap atau membajak sawah yang ditarik kerbau. Selain untuk melestarikan tradisi metekap, atraksi ini juga bagian dari edukasi agar para pelancong mengetahui cara membajak sawah tradisional yang sangat jarang ditemui. If you visit Bali, please visit Jatiluwih because Jatiluwih you will still have the traditional way of agriculture that you can find in very few places in the world. So you have this cow, still use the traditional way to work on the rice field. Selain tradisi metekap, wisatawan juga dapat menyaksikan permainan tradisional menangkap belut di areal pesawahan. Menangkap belut di dalam kolam lumpur ternyata tak semudah yang dibayangkan karena licin dan mudah terlepas. Selain itu, ibu-ibu di desa Jatiluwih pun tidak ketinggalan menunjukkan tradisi nebuk atau menumbuk padi menggunakan lesung atau alat pemukul padi tradisional. Selain menjadi lambang semangat gotong royong, tradisi ini juga bermakna kerjasama untuk menghasilkan beras yang berkualitas. Dari Tabanan Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ini dia menu khas Tabanan laklak. Kali ini laklak disajikan sangat berbeda karena diberi topping daging kuir atau daging entok dipadukan dengan konsep negara gunung. Bahan dasar laklak dibuat dari tepung beras, air, hingga santan.
Selain laklak, ada juga ikan timbungan yang menggunakan daging ikan laut yang cara mengolahnya dimasukkan ke dalam bambu. Rasanya yang enak dan tampilan yang menggugah selera ternyata mengundang minat wisatawan asing yang berkunjung ke sini. So this is the traditional Balinese food, I guess. So it's very. I had the duck with flour-based white rice flour. Sorry, it was very nice, very good, very tasty, crunchy, and I like the taste of the duck as well. It was very good. Menikmati sunset di Tanah Lot ditemani dengan kuliner khas Tabanan laklak kuir dan timbungan ikan adalah pilihan tepat ketika Anda berkunjung ke sini. Dari Tabanan, Wayan Diana, iNews melaporkan. Kawasan Jalan Gunung Sanghyang Denpasar terdapat sebuah kedai yang menawarkan menu lawar. Lawar merupakan makanan khas Bali yang biasanya berbahan dasar daging. Namun seiring berkembangnya kreasi kuliner, kini lawar bisa dinikmati semua kalangan karena memanfaatkan kelapa muda yang disebut lawar klungah. Proses pembuatannya pun tidaklah sulit. Bagian isi kelapa-kelapa muda dikupas dan direbus kurang lebih 15 menit lalu dipotong memanjang. Klungah kemudian ditambahkan bumbu genep khas Bali, kombinasi jeruk limau, cabai dan bawang goreng serta penyedap rasa. Meski tanpa daging, lawar klungah bisa dinikmati tanpa nasi atau dengan paket nasi dan dijamin sangat lezat. Sangat mantap sekali. Lawar klungah ini saya lihat belum ada dagingnya, tetapi sudah terasa ada dagingnya. Bahkan secara namanya vegetarian itu sangat pasti ini diambil ini. Saya yakin itu. Ini yang luar biasa. Berawal dari iseng, pemilik kedai mengaku bisa menghabiskan hingga 30 butir kelapa muda setiap harinya. Kita pakai kelapa hijau ya, jadi dia lebih besar. Kalau kelapa gading itu sedikit, karena tempurnya kan kecil. Cukup dengan Rp20.000, Anda sudah bisa merasakan sensasi lawar kelapa muda yang menggoyang lidah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ikan salmon sering disebut ratunya ikan karena memiliki banyak nutrisi. Daging ikan salmon bahkan dipercaya kaya akan dengan kandungan kalsium dan vitamin D, tinggi asam lemak omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung hingga otak. Yang tidak kalah menariknya tentu saja kelebihan ikan salmon adalah mudah diolah. Hal inilah yang membuat salah satu warung makan di kota Denpasar, Bali berinovasi membuat rahang salmon bakar. Sebelum dibakar, rahang salmon digoreng hingga setengah matang. Proses bakar dilakukan dengan membolak-balikan kedua sisi supaya matangnya merata. Agar saat disantap rasanya semakin sempurna, sandingkan rahang salmon bakar dengan sop kepala salmon. Isinya bagus juga, masuk dengan bumbu Bali itu, masuk dia. Lumayan juga rasanya. Ikannya juga lembut, dagingnya tuh lembut, menu antara bumbu sama tekstur dagingnya tuh seimbang gitu, jadi sangat nikmat. Satu paket menu rahang salmon bakar dan sopnya dengan nasi, sayur pelecing, dan bumbu pedas khas Bali dibanderol Rp40.000 per porsi. Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya. Cita rasa yang berbeda karena menggunakan bumbu khas Nusantara membuat kreasi olahan kuliner satu ini jadi buruan warga kota Denpasar. Tidak mengherankan dalam sehari ratusan rahang dan kepala salmon ludes terjual. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Negosiasi gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas kembali tersendat akibat syarat yang diajukan Israel. Salah satu poin yang dipersoalkan adalah keinginan Israel untuk mempertahankan kehadiran militernya di wilayah selatan Gaza, khususnya di koridor Moran.
Kelompok militan Palestina menolak keras syarat ini dan menuntut penarikan penuh pasukan Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata permanen. Meski kantor Perdana Menteri Netanyahu membantah hal ini jadi hambatan utama, namun sejumlah sumber diplomatik menyebut keberadaan pasukan Israel tetap menjadi ganjalan besar dalam pembicaraan kesepakatan damai atau gencatan senjata. Koridor Morak sendiri diyakini banyak pihak sebagai bagian dari strategi Israel untuk mengendalikan pergerakan dan memaksa eksodus warga Palestina ke selatan dekat perbatasan Mesir. Israel berdalih kehadiran pasukan di koridor itu untuk mencegah penyelundupan senjata. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih tetap optimis bahwa kesepakatan damai hampir tercapai, sembari menekankan pentingnya pembebasan sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan sebagai prioritas utama. Gambaran memilukan terekam dari kompleks medis Nasser di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Korban luka bergeletakan di lorong rumah sakit yang kewalahan menangani pasien. Sementara itu, keluarga yang berduka menangisi jenazah sanak saudara mereka, melantunkan doa di antara tangis kehilangan. Sedikitnya 32 warga sipil dilaporkan tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka usai serangan Israel menghantam warga yang tengah mengantri bantuan di pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. ليش يسووا في الشباب زي هيك ليش؟ ليش يا عمري يسووا في الشباب هيك؟ شافوا يما زي الورد يروح ليش؟ شافوا يما زي الورد ليش يقنصوا هيك؟ ليش يضيعوا شبابه ليش؟ عشان طحين ولا زيت ولا خبزة؟ عشان خبزة يما. Militer Israel berdalih warga yang mendekat dianggap sebagai ancaman dan telah diberi peringatan. Setelah diabaikan, pasukan menembakkan tembakan peringatan. Namun kekacauan terus terjadi di titik distribusi bantuan yang menimbulkan korban jiwa dan terluka. Pasukan Israel menewaskan setidaknya 115 warga Palestina di Gaza, termasuk 92 orang yang ditembak mati saat mencoba mendapatkan makanan. Sejumlah jasad langsung dievakuasi ke rumah sakit Al-Shifa. Keluarga korban yang berada di rumah sakit tak kuasa menahan tangis melihat jasad kerabatnya. Serangan itu terjadi ketika pengampungan Zionis Israel yang terus berlanjut di Gaza memperburuk krisis pangan hingga menyebabkan setidaknya 19 kematian akibat kelaparan selama sehari terakhir. Kekejaman Israel terhadap warga Palestina telah memicu krisis kelaparan di Gaza yang telah mencapai tingkat keputusasaan yang baru. Orang-orang sekarat karena kurangnya bantuan kemanusiaan. Sementara malnutrisi melonjak dengan 90.000 perempuan dan anak-anak sangat membutuhkan perawatan.